dengan kasih Kristus Ibu Dimas akan membuka. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik, teramat baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami wanita-wanita Ester ya Tuhan boleh berhimpun di tempat ini ya Bapa, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Yesus. Kiranya Engkau Tuhan campur tangan dalam setiap langkah kehidupan kami dalam ibadah pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Para pelayan-Mu ya Tuhan, baik pemimpin pujian, pemain musik teristimewa, hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh dipuaskan, kami boleh dikenyangkan karena Engkau yang selalu berada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Setiap langkah ibadah pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah pada sore hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mars kaum wanita. Sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Jangan pernah ragukan mengikut Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Tiada aku ragu mengikut-Mu Tuhan Yesus. Tiada ku ragu lagi.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tak pernah meninggalkan kehidupan kita, Allah yang setia menyertai menopang hidup kita. Dia Allah yang teramat baik bagi kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita pujikan satu pujian, Tuhan Yesus baik. percaya bahwa ibu-ibu sudah mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan di dalam mungkin dalam satu minggu ini ataupun hari-hari yang lalu. Barangkali pada sore hari ini ada yang mau bersaksi untuk menguatkan kita semua. Monggo, kami persilahkan. Monggo. Dipun tunda minggu depan. Saya percaya semuanya mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan kalau tidak ada yang menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Malam hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tetap katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meski terkadang kita menghadapi suatu masalah yang mungkin bagi kita itu mustahil, tapi kita percaya Tuhan Yesus luar biasa, sangat luar biasa, mampu menolong hidup kita. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Yesus.
kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu ya dan amin, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami yakin dan terlalu yakin Tuhan bahwa Engkau-lah perisai hidup kami yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu petang malam hari ini. Kami bersyukur berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami kembali bisa menikmati ibadah pada sore hari ini. Terlebih Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Bapa, jadikan hati kami tanah yang subur untuk menanam benih-benih firman-Mu. Terlebih Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terlebih Tuhan, berikan kami hikmat marifat yang dari Tuhan, supaya kami memahami, mengerti akan kehendak-Mu Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah semua yang keluar dari perkataannya adalah hikmat yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kuasai kami, kuasai tempat dan ruangan ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu saja yang hadir, kuasa Roh Kudus-Mu saja yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Esther. Haleluya, puji Tuhan. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala melalui pengurus Pelwap yang malam ini mempercayakan saya untuk melayani kita dalam firman Tuhan. Satu kemurahan Tuhan yang luar biasa kalau saya bisa kembali berdiri di hadapan ibu-ibu sekalian, dan mari kesempatan malam hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya coba mencari beberapa tema ya untuk menjadi tema renungan malam hari ini. Saya cari, tetap saya kembali pada satu tema yang mungkin bagian ini juga sudah sering ya ibu-ibu dengar dalam renungan-renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi ya saya nurut sama Roh Kudus ya, kalau Roh Kudus bawa di situ saya pun mau buka-buka kemana tetap kembali ke situ ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, kalau boleh saya tanya, ibu-ibu pernah menangis apa enggak? Sering ya, sering. Apalagi ibu-ibu ya, perasaannya gampang tersentuh, perasaannya sensitif ya. Tapi mari malam hari ini ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ada air mata yang dilihat Tuhan, dan ada air mata yang ternyata tidak dilihat oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu mungkin pernah ya satu ketika menangis karena kehilangan sepeda motor mungkin ya, terus kemudian kehilangan peliharaan yang disayang ya. Ada mungkin di sini pernah menangis karena anjing peliharaannya mati. Ada ya? Saya pernah lihat ada teman saya nangis sampai tidak mau makan karena anjing kesayangannya itu mati. Nah, kemudian mungkin ada ibu-ibu mungkin yang menangis pada waktu mungkin ada satu ketika kita mempersiapkan makanan sudah dibuat enak-enak, terus kemudian kita sudah sajikan di atas meja untuk dinikmati keluarga, tetapi yang lebih dulu menikmati adalah misalnya kucing mungkin ya. Ada mungkin sebagian yang karena saking pegelnya tuh nangis, aduh pegel ya. Tapi Bapak Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, nangis yang seperti ini kira-kira dilihat oleh Tuhan atau tidak? Ya, dilihat tapi maksudnya dilihat sepintas begitu. Mari malam hari ini ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Ya seperti yang saya sudah ngomong tadi, saya coba cari, aduh kok tema ini toh. Tapi bangga ya tetap kembali ke situ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat malam hari ini ada bagian firman Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya mungkin ibu-ibu sudah familiar ya dengan kisah tentang Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya dari sekolah minggu ini sudah sering kali disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Tapi mari malam ini kita sama-sama mau belajar dari bagian ini. Kita mau melihat air mata yang seperti apa yang dilihat oleh Tuhan. Ya ayat yang pertama mulai. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Saya berikan judul renungan firman Tuhan malam hari ini, air mata yang dilihat Tuhan. Air mata yang dilihat Tuhan. Ya. Kita tadi sudah baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Raja Hizkia. Dan kita perhatikan ayat yang ke-5 ya, ada firman Tuhan yang datang kepada Yesaya setelah Yesaya menyampaikan pesan Tuhan kepada Hizkia. Di bagian yang terakhir, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jelas sekali di sini ditulis bahwa Tuhan melihat air mata dari Raja Hizkia. Ya. Kalau kita memperhatikan di ayat yang kedua, ya, ketika firman Tuhan datang kepada Hizkia, ya, siapapun mungkin ya dalam posisi Hizkia memang akan melakukan hal yang sama, ya, mendapat satu pesan, dan ini pesan bukan pesan dari manusia, tapi ini pesan dari Tuhan sang pemilik hidup. Engkau akan sakit dan sakit itu akan membawa engkau kepada kematian. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, kalau kita nanti Bapak Ibu-ibu pulang ke rumah dan membaca dari pasal 18 sampai pasal yang ke-19, Hizkia mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya. Sebagai seorang raja yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Yehuda, persoalan demi persoalan, tekanan demi tekanan dihadapi oleh Hizkia. Dan pada suatu ketika, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah begitu banyaknya tekanan datang, Hizkia diperhadapkan dengan satu penyakit yang Tuhan sendiri katakan bahwa itu akan membawa dia kepada kematian. Kalau kita mungkin berdiri di posisi Hizkia, mungkin ya kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan kita akan menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan. Tapi seperti yang saya katakan di awal, tidak semua air mata yang kita tumpahkan itu dilihat oleh Tuhan. Tetapi malam ini kita mau melihat, seperti yang dikatakan di ayat yang kelima tadi, Tuhan sendiri berkata kepada Yesaya, katakan kepada Hizkia bahwa telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Ya,
Di ayat yang kedua setelah Hizkia berdoa, firman Tuhan katakan dia menangis dengan sangat. Dia menangis dengan sejadi-jadinya. Nah, kira-kira kita mau lihat di malam hari ini, apa yang membuat Tuhan begitu cepat ya? Mungkin tidak ada hitungan hari, karena firman Tuhan katakan belum lagi Yesaya keluar dari pelataran. Jadi di waktu yang bersamaan, di hari yang sama, Tuhan langsung kembali berfirman, merubah apa yang telah disampaikan pertama kepada Hizkia. Dalam sekejap ketika Tuhan lihat air mata Hizkia, pesan Tuhan berubah. Nah, mari kita melihat air mata seperti apa yang dilihat atau dipedulikan oleh Tuhan atau yang menarik perhatian Tuhan. Ya, kita memperhatikan di ayat yang masih di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, kita lihat ayatnya yang ketiga. Ini perkataan dari Hizkia. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, air mata yang dilihat Tuhan, yang menarik perhatian Tuhan adalah air mata dari orang yang hidup setia kepada Tuhan. Kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ya. Kita mundur 2 pasal. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-5. Ya, firman Tuhan katakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Hizkia dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang begitu menyakitkan bagi dia. Ketika dia menangis di hadapan Tuhan, Tuhan melihat ada kesetiaan dalam hidup Hizkia. Sehingga air matanya dilihat, diperhatikan, menarik perhatian Tuhan. Kita sudah baca tadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-5. Hizkia ini adalah orang yang setia, artinya ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Ya, kenapa saya katakan di sini air mata orang yang setia yang dilihat oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi di ayat yang ke-5 di pasal 18, di situ dikatakan setelah Hizkia dan sebelum Hizkia tidak ada lagi raja yang sama seperti dia. Dia begitu percaya, setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah berbelok untuk menyembah Allah-Allah yang lain. Kalau kita mungkin bisa mempelajari ya di pasal-pasal yang sebelumnya. Ada banyak raja yang memang benar mereka menyatakan diri mereka menyembah Allah Israel. Tetapi di pihak lain juga mereka mendirikan berhala-berhala dan mereka menyembah kepada berhala itu. Tetapi tidak dengan Hizkia. Ketika dia menyatakan diri bahwa dia adalah orang yang menyembah kepada Allah Israel, dia tetap menyembah hanya satu Allah, yaitu Allah Israel. Itulah sebabnya firman Tuhan memberi kesaksian atau menuliskan bahwa dia adalah seorang raja yang setia. Ia percaya hanya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika air mata orang yang percaya jatuh, itu dilihat oleh Tuhan. Tapi bukan dalam hal-hal yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita, ketika ada kesetiaan dalam hidup ini, mungkin tanpa pun kita berkata-kata ya, menyatakan kepada Tuhan, Tuhan ini masalah saya, ini pergumulan saya. Air mata kita dilihat oleh Tuhan. Tuhan bisa membaca dari air mata kita apa yang kita sementara gumuli, bahkan apa yang kita perlukan. Jadi yang pertama, air mata seperti apa yang menarik perhatian Tuhan atau yang dilihat Tuhan adalah air mata orang yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, ya kita masih tetap di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-3. Setelah setia, di situ dikatakan bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Ya. Sebenarnya
kalau kita mungkin lihat sepintas ya, Hizkia seolah-olah membangkitkan apa yang dia lakukan selama hidupnya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita kembali di dalam 2 Raja-Raja pasal 18, Alkitab sendiri memberikan pernyataan atau kesaksian yang sama. Jadi bukan dia mengaku ya, maksudnya ada orang yang seolah menunjukkan saya ini setia, saya ini tulus hati, saya ini hidup benar di hadapan Tuhan. Padahal sebenarnya di hadapan Tuhan tidak demikian. Tetapi Hizkia ketika dia berkata demikian, Alkitab pun menyampaikan hal yang sama. Jadi ternyata dia benar-benar adalah orang yang setia dan dia juga adalah orang yang tulus hati. Kita kembali di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-6. Ya, 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-6 ya. Di mana kita bisa melihat ketulusan dari seorang raja Hizkia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Hizkia di sini adalah orang yang tulus. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6 di pasal yang ke-18 tadi, ya, dia setia menuruti atau mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi dengan kata lain, dia sungguh-sungguh hidup mentaati setiap peraturan Tuhan. Hidupnya bersih, hidupnya jujur, dia tidak melakukan hal-hal yang serong. Jadi Alkitab pun mengatakan bahwa dia adalah orang yang tulus. Dia benar-benar jujur, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga ketika dia menangis dalam penderitaannya, Tuhan melihat air matanya. Dalam hidup kita juga ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan merindukan adanya ketulusan dalam hidup kita. Ketika kita iring Tuhan, ya, kita bukan mengiring Tuhan pada waktu kita senang saja. Atau mungkin ketika kita perlu sesuatu dari Tuhan, kita begitu bersungguh-sungguh, kita begitu bersemangat mengikut Tuhan. Tetapi ketika suatu ketika mungkin doa kita lama tidak dijawab oleh Tuhan, kita mundur dan tinggalkan Tuhan. Tapi malam ini lewat keberadaan hidup Hizkia, kita diajar untuk kita benar-benar tetap tulus di dalam mengikut Tuhan. Kita tetap setia, kita tidak serong, kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita meniteskan air mata dalam pergumulan kita, Tuhan melihat air mata kita. Dan kita percaya ketika Tuhan lihat, seperti yang dikerjakan Tuhan dalam hidup Hizkia, Dia akan melakukan sesuatu bagi kita yang seturut dengan kehendaknya. Dan yang terakhir kita melihat ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, air mata seperti apa yang dilihat atau dipedulikan oleh Tuhan. Selanjutnya kita melihat masih tetap di dalam ayatnya yang ketiga, di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya, apa yang baik di matamu. Jadi dengan kata lain, Hizkia selalu melakukan apa yang menurut Tuhan benar. Bukan apa yang menurut Hizkia benar, apa yang menurut Hizkia baik, tetapi dia selalu melakukan apa yang menurut Tuhan benar. Apa yang benar di mata Tuhan. Kita kembali di dalam pasalnya yang ke-18. Maaf ya ibu-ibu kalau malam ini ada banyak ayat yang kita baca. Ya, 2 Raja-Raja pasal 18, kita baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya katakan Hizkia adalah orang yang selalu melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Ya, mungkin bagi orang-orang Yehuda yang hidup pada waktu itu, ketika Hizkia, ya tadi dituliskan di ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat,
Ya, dia merubuhkan bukit-bukit pengorbanan, kemudian dia juga merubuhkan ya ular tembaga yang selama ini disembah-sembah oleh orang Yehuda. Nah, ibu-ibu di dalam perjalanan hidup orang Israel ya, pada suatu ketika mereka ada di padang gurun ya, dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, karena mereka banyak yang memberontak kepada Tuhan ya, ada banyak yang mati di padang gurun. Tapi pada suatu ketika ya, mereka yang melihat ular tembaga ini, mereka diselamatkan oleh Tuhan ya. Jadi mereka mungkin pada waktu itu berpikir bahwa ular tembaga ini yang memberikan keselamatan, kesejahteraan dalam hidup mereka, tanpa mereka sadari bahwa Tuhanlah yang membuat itu semua bagi mereka. Nah, sehingga ketika di masa pemerintahan Hizkia, karena Hizkia tahu bahwa hal itu tidak benar ya, tidak benar di hadapan Tuhan, maka Hizkia merubuhkan bukit-bukit pengorbanan dan juga menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa yang selama ini ternyata disembah-sembah oleh orang Israel. Nah, ketika mungkin melakukan hal ini ya, Hizkia tahu ini hal yang benar di hadapan Tuhan, tapi di satu sisi ini pasti akan mendapatkan penolakan ya. Mungkin juga akan terjadi gejolak di dalam kehidupan bangsa Yehuda karena Hizkia melakukan sesuatu yang besar yang tidak pernah mereka bayangkan selama ini. Tetapi kita melihat demi melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Hizkia tetap melakukan hal itu meskipun dia tahu konsekuensi yang akan dia hadapi. Tapi kita melihat ketika pun Hizkia melakukan ini, karena dia melakukannya dengan kesetiaan, dia melakukan dengan hati yang tulus, bahkan dia mendasari semuanya itu karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan pun membela kehidupan Hizkia. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga yang saya sampaikan malam hari ini, air mata seperti apa yang dilihat atau dipedulikan oleh Tuhan adalah air mata orang yang melakukan apa yang baik atau yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita dalam hidup kita tahu dan kita bisa membedakan ini kehendak Tuhan, ini benar di hadapan Tuhan, ini tidak. Dan ketika kita mampu untuk melakukan hal itu, meskipun mungkin kita akan menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang berat mungkin bagi kita, tapi kalau kita tahu itu adalah kehendak Tuhan, kita tetap melakukannya. Ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam permasalahan, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, air mata kita tumpah di hadapan Tuhan. Tuhan melihat semuanya itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, satu hal juga kita lihat di sini. Menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan, menjadi orang yang selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ternyata itu juga tidak membebaskan kita dari permasalahan-permasalahan yang banyak dialami oleh manusia. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita tetap akan bergulat dengan apa yang namanya penderitaan, kesulitan, pergumulan. Tapi kita tahu bahwa di balik semua penderitaan, pergumulan hidup yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, itu akan membawa kita kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya catat di sini tentang air mata yang dilihat oleh Tuhan dalam hidup Hizkia. Ya, ketika Hizkia menangis tadi di ayat yang kedua dan 3 di pasal yang ke-20 ya, firman Tuhan katakan Hizkia menangis dengan sangat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Hizkia menangis ya, dia mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Ya, dia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan. Ya, mungkin saja dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sedih ya. Tuhan kenapa harus begini? Tuhan saya masih mau hidup lebih lama lagi. Ya, mungkin itu yang dia sampaikan kepada Tuhan meskipun tanpa kata-kata, tetapi bukan dengan maksud untuk protes kepada Tuhan. Ya, ibu-ibu mungkin pernah ada yang mengalami ketika datang kepada Tuhan berdoa menangis sambil marah-marah. Ada? Di sini tidak ada ya. Di tempat lain ada. Ada satu ketika ada seorang bapak ya mungkin karena memang pergumulannya sangat berat, dia mungkin tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Sambil menangis tapi ngomel-ngomel kepada Tuhan.
Katanya Tuhan baik. Jangan ngomong Tuhan baik. Kalau Tuhan baik, kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Saya sudah hidup jujur di hadapan Tuhan, saya bekerja jujur, saya begini. Ketika merenungkan firman Tuhan ini, oh ternyata air mata seperti ini yang tidak dilihat oleh Tuhan. Tapi ketika kita mungkin dalam persoalan hidup kita ya, kalau Bapak ini mungkin dia menangis betul karena pergumulannya terlalu berat, dia menangis. Tetapi dengan maksud untuk protes kepada Tuhan. Tetapi beda dengan Hizkia. Kita tidak menemukan di dalam 2 Raja-Raja pasal 20, Hizkia protes, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Dia hanya berdoa, kemudian firman Tuhan katakan dia menangis sejadi-jadinya. Jadi dengan kata lain, ketika Hizkia menangis, mengutarakan ungkapan perasaan, mungkin mengeluarkan semua unek-uneknya kepada Tuhan, dengan satu tujuan, dengan maksud untuk membawa itu semua di bawah kaki Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika Hizkia menangis, dia bukannya protes kepada Tuhan, dia hanya menyampaikan dan membawa apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan. Jadi kalau ketika kita menghadapi pergumulan terus kemudian kita nangis dalam doa kita, tapi sambil marah-marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, air mata kita tidak akan diperhatikan oleh Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin kita datang ngomong, Tuhan saya sakit hati, Tuhan saya begini. Tapi dengan tujuan untuk kita menyerahkan sakit hati kita kepada Tuhan, menyerahkan kekecewaan kita kepada Tuhan, menyerahkan beban kita kepada Tuhan, meluapkan semua yang kita rasakan di bawah kaki Tuhan. Itulah air mata yang dilihat oleh Tuhan. Kemudian ya sedikit lagi ibu-ibu, dalam air mata yang dilihat Tuhan pada Hizkia, ada permohonan, ada pengharapan yang dinaikkan Hizkia kepada Tuhan. Permohonan tanpa kata-kata, pengharapan tanpa kata-kata, tapi justru itu yang sampai ke telinga Tuhan. Ya, saya tidak tahu hari-hari ini apa yang diperhadapkan dalam kehidupan ibu-ibu Esther, tapi malam ini kita belajar dari kehidupan Hizkia. Ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak tekanan, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan demi penderitaan, dan ketika kita menangis kepada Tuhan, bawalah itu untuk diserahkan kepada Tuhan. Bukan untuk bermaksud protes kepada Tuhan. Dan kita melihat ketika Hizkia menangis sedemikian rupa kepada Tuhan. Di ayat yang kita kembali ke 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Ayat yang ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi ketika kita menangis kepada Tuhan, bukan dengan maksud protes tetapi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian kita menyampaikan permohonan dan pengharapan kita kepada Tuhan meskipun tanpa kata-kata. Dan ketika kita menangis sebagai tanda penyerahan kita kepada kedaulatan Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan beracara dan menolong kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah timbul dalam pikiran kita, Tuhan mampu untuk kerjakan itu semua dalam hidup kita karena tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan ayat yang terakhir di dalam Mazmur pasal yang ke-56, ya, kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Ketika kita hidup dalam kesetiaan, ketulusan hati, dan kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, air mata kita menjadi air mata yang berharga di hadapan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-56, ayatnya yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya, amin. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi kita semua malam hari ini. Ya, kita terus berdoa ya supaya Roh Kudus memberikan bagi kita pengertian yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saya mungkin memang terbatas untuk menyampaikan ya
sampai kepada ibu-ibu semua bisa mengerti, tapi ada Roh Kudus yang mampu memberikan bagi kita pengertian yang lebih dalam lagi. Ya, saya rindu kita menyanyikan pujian yang sebelum firman tadi, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh berbicara dalam hidup kita, menguatkan kita, memulihkan kita malam hari ini. Bahwa ketika kita hidup dalam kesetiaan, ketika kita hidup dengan tulus di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan apa yang benar menurut Tuhan, dalam pergumulan kita, ketika kita pun mungkin berkata-kata dengan air mata kita, Tuhan bisa mendengar lebih dari apa yang mampu kita ungkapkan dengan kata-kata kita. Dalam kesesakan yang begitu berat, Hizkia berseru kepada Tuhan. Dengan tangisan yang begitu luar biasa dia datang. Firman Tuhan katakan tangisan Hizkia dilihat oleh Tuhan. Mari malam hari ini Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita pulang dari tempat ini, kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sementara bergumul dengan anak-anak, dengan suami, dengan keluarga. Tuhan melihat air mata kita. Air mata yang dipersembahkan kepada Tuhan bukan dengan maksud untuk protes dan menyalahkan keadaan. Tapi ada penyerahan. Ada penyerahan kepada kedaulatan Tuhan supaya benar-benar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Pegang terus tangan kami Tuhan.
mampukan kami terus setia di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kami undang Ibu untuk kami berdiri. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan telah mengingatkan kami. Biarlah kami Tuhan Yesus hidup setia kepada Engkau Tuhan, hidup tulus dan jujur di hadapan-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, air mata kita Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap pergumulan kami, Engkau yang akan mengerjakan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman yang telah diperdengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan para pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau. Kami semua Tuhan, para ibu-ibu Esther yang telah datang di malam hari ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang Tuhan. Engkau sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan penyertaan selalu ada dalam hidup kami. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.